sanak keluarga. Sebab kata Nabi, al-mayyit kal mutaghawwith, orang meninggal itu seperti orang yang tenggelam. Orang yang mau tenggelam itu yang dibutuhkan adalah sesuatu yang menyelamatkan. Mereka tidak butuh harta, tidak butuh kekayaan. Yang mereka butuhkan hanyalah uluran tangan agar kemudian dia bisa selamat dari tenggelam. Begitulah gambaran orang meninggal. Jadi orang meninggal itu yang ditunggu-tunggu, kata para ulama, adalah doaul ab, doanya ayah kepada anak, doaul liwaladihi, doanya ibu kepada anaknya, kemudian doaul walad liwaladihi, doanya kalau ibu orang tua, ayah ibu, itu yang dinanti adalah doa anak-anaknya. Termasuk yang ditunggu-tunggu adalah doa kerabat, saudara, teman sejawat dan lain sebagainya. Maka yang perlu kemudian saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah apa tujuan ziarah kubur itu? Tentu tujuannya beda-beda. Misalnya ziarah kubur yang kita laksanakan pada hari ini, tujuannya adalah untuk mencari keberkahan, mengambil berkah dari atharis sholihin, dari peninggalan-peninggalan orang-orang soleh. Ada juga tujuan ziarah kubur itu adalah mengambil pelajaran serta untuk mengingat-ingat akhirat. Nah, maka perjalanan kita dari Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz tadi itu, hakikatnya kalau kita renungi, begitulah perjalanan hidup kita. Bahwa perjalanan hidup ini ada tujuannya. Ada tujuannya. Sehingga andaikan kita tidak fokus kepada tujuannya, mungkin kita tidak sampai di makomnya opu daing manambon. Andaikan kemudian kita sibuk di jalan, beli kue, beli es, makan-makan, bisa saja kita tak sampai kepada tujuan yang sebenarnya sedari awal kita sudah menuju ke makom ini. Begitulah kehidupan. Kehidupan dunia itu bisa kemudian membuat orang terlena sehingga bisa tidak sampai kepada tujuan akhirat. Maka ketika kita berziarah, bagaimana kemudian kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup kita ini singkat, sebagaimana perjalanan kita dari pesantren sampai ke sini hanya 1 hari. Makanya orang Jawa mengatakan hidup itu hanya sekedar mampir minum. Itu gambaran betapa singkatnya hidup. Dengan kata beliau, fatakunu bi ru'yatil kubur min ghairi ma'rifati sahibiha. Mengingat akhirat itu sebenarnya akan kita peroleh tanpa mengetahui siapa yang kita ziarahi. Artinya kalau kemudian kita melihat makom itu, kalau kita bisa mengambil pelajaran, kita akan ada di sana. Kita akan mengambil undian, urutan bahwa sebentar lagi mungkin kita akan yang dilihat orang. Itu tujuannya salah satu ziarah mengunjungi makbarah adalah mengingat-ingat kematian. Kalau tidak, nanti kita akan terlena dengan kehidupan duniawi. Sibuk bekerja, sibuk cari nafkah, tapi kemudian tidak ingat bahwa kita akan mati dan kita akan kembali kepada Allah, sehingga persiapan yang sebenarnya kita butuhkan malah kurang. Kemudian di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim bahwa dulu Nabi pernah melarang para sahabat untuk ziarah kubur, sebab awal-awal Islam, keyakinan umat Islam waktu itu belum kuat. Maka kata Nabi, kuntu nahaitukum, dulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi fazuruha, tapi sekarang ayo ziarahlah. Maka dalam teori usul fikih
ketika sebelumnya ada larangan, kemudian ada perintah, sebelumnya dilarang, kemudian diperintahkan, maka ini indikasinya adalah sunnah. Bukan wajib lagi. Tidak semua perintah itu wajib meskipun dari Nabi. Kalau sebelumnya sudah dilarang, tapi kemudian diperintahkan lagi, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum sunnah. Nah, maka ulama sepakat bahwa ziarah kubur itu adalah kesunahan. Fa innaha tudzakirul akhirah. Sebab ziarah kubur itu dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru kubur syuhada'i Uhud. Nabi biasa menziarahi makbarahnya orang-orang yang mati syahid di waktu perang Uhud. Bahkan wa kubur ahlil baqi. Nabi juga biasa ziarah pergi ke pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi itu yang sekarang almarhum Kiai Haji Maimun Zubair dimakamkan di sana ya, di Mekkah itu. Di Madinah ya. Di Madinah. Bahkan wa yusallimu alaihim wa yad'u lahum bima taqaddam. Nabi mengucapkan salam kemudian mendoakan mereka persis seperti yang kita lakukan saat ini. Kita kan sebelum mulai tadi beliau mengucapkan salam ya. Kemudian doa-doa yang kita panjatkan kepada orang yang sudah meninggal, tujuannya mudah-mudahan doa kita sampai. Termasuk lebih-lebih di makom-makom kedua orang tua kita, sanak keluarga. Sebab kata Nabi, al-mayyit kal mutaghawwis, orang meninggal itu seperti orang yang tenggelam. Orang yang mau tenggelam itu yang dibutuhkan adalah sesuatu yang menyelamatkan. Mereka tidak butuh harta, tidak butuh kekayaan. Yang mereka butuhkan hanyalah uluran tangan agar kemudian dia bisa selamat dari tenggelam. Begitulah gambaran orang meninggal. Jadi orang meninggal itu yang ditunggu-tunggu, kata para ulama, adalah doaul ab, doanya ayah kepada anak, doaul liwaladihi, doanya ibu kepada anaknya, kemudian doaul walad liwaladihi, doanya kalau ibu orang tua, ayah ibu, itu yang dinanti adalah doa anak-anaknya. Termasuk yang ditunggu-tunggu adalah doa kerabat, saudara, teman sejawat dan lain sebagainya. Maka terakhir ayo kita sering-sering ziarah ya, tidak hanya harus ziarah di Mampawah karena terlalu jauh ya. Di pondok karena sudah ada waktunya ziarah, setiap malam Jumat yang rajin ziarah ke makom-makom, lebih-lebih di makomnya Kiai Haji almarhum Kiai Haji Monif ya. Yang rajin kita ke sana diantaranya adalah minta keberkahan kepada beliau, kayak kita orang suan kepada guru yang masih hidup kalau ziarah itu. Jadi usahakan kalau dalam hatinya juga ngomong gitu. Kita ini kan kalau ke kiai kan biasa kan ngomong minta doa, minta barokah doanya kiai. Nah, kita tidak minta kepada beliaunya ya. Kita hanya minta didoakan, mudah-mudahan segala apa yang kita inginkan bisa kabul. Itu kalau datang ke makom begitu. Niatnya harus betul, caranya juga harus betul. Makanya sekarang kita sudah ditemani kiai kita, guru kita, tentu insya Allah kita berziarah tidak akan salah cara, tidak akan salah niat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.